Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Hari yang mulia, hari yang agung, hari yang spesial bagi kaum muslimin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam karunia kenikmatan. Dua karunia yang tidak boleh hilang dalam hidup kita, dua karunia yang tidak boleh lepas dalam hidup kita. Yang lain boleh hilang barangkali, tapi dua karunia ini boleh jadi tidak boleh hilang dalam kehidupan kita, yakni karunia keimanan dan keislaman. Karena dua karunia ini adalah dua karunia yang akan menyelamatkan kita baik di dunia kita maupun di akhirat. Dan kenikmatan yang berikut yakni kesehatan, sehingga wasilah kesehatanlah kita dapat melangkahkan kedua telapak kaki kita dengan izin Allah, yakni melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat siang hari ini menjadi salat Jumat yang terbaik dari salat Jumat yang pernah kita tunaikan. Sekaligus sepulang dari sini ada perubahan yang nampak dari diri kita, yakni perubahan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra wa hutat anhu asru khati'at wa rufi'at lahu asru darajat. Siapa orang bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, Allah akan balas ia dengan 10 kali rahmat dan kasih sayang Allah. Allah hapus sebanyak 10 keburukannya dan Allah angkat ia sebanyak 10 derajat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini, baik kita, keluarga kita, anak cucu kita mendapatkan pertolongan, naungan dan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kadar kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan serta menjauhkan segala apa-apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita menjadi bagian golongan orang-orang yang dikatakan Allah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah,
hari ini tak terasa kita sudah memasuki tahun 2026. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah bertema bagaimana mukmin yang baik memaknai tahun baru Masehi ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tahun baru adalah sebuah administrasi singkat saja dari sebuah perputaran dunia. Ada namanya bulan, ada namanya hari, ada namanya tahun. Sebagian kecil adalah administrasi dunia saja. Tapi pada hakikatnya, hari demi hari, waktu demi waktu, Allah memberikan kita berbagai macam karunia kenikmatan sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, setidaknya ada dua hal yang harus kita petik bagaimana memaknai tahun baru ini. Seorang muslim yang cerdas, yang baik adalah ketika dia melewati hari-hari demi hari. Mungkin barangkali hari ini ada yang sudah dikasih waktu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi sudah sejauh mana waktu yang telah Allah berikan sampai dengan hari ini kita kembalikan kepada Allah. Oleh karena itu khatib akan menyampaikan dua saja. Yang pertama adalah ketika kita memaknai tahun baru, satu yang pertama adalah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijta'adna rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah dalam ayat ini, Allah ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Tapi apabila dia kufur, ingat azab Allah akan pedih. Ayat ini rasa-rasanya familiar sekali dalam kehidupan kita. Ayat ini seperti sudah di luar kepala kita, hafal betul dalam kehidupan kita. Tapi apakah ayat ini sudah melekat dalam diri kita, sudah memaknai kita lebih dalam, sudah membumikan kita dalam diri kita? Itu yang tahu hanya diri kita sendiri. Bagaimana Allah memberikan berbagai macam karunia sampai dengan hari ini. Nikmat sehat, panjang umur, rezeki yang banyak, jabatan yang berlimpah, atau bahkan ilmu yang luar biasa. Sudah sejauh mana itu semua kita kembalikan kepada Allah. Orang kaya bisa masuk surga lewat hartanya, tapi sebaliknya juga orang kaya bisa masuk neraka lewat hartanya. Pejabat bisa masuk surga lewat jabatannya, tapi pejabat juga bisa masuk neraka lewat jabatannya. Orang alim bisa masuk surga lewat kealimannya, atau sebaliknya juga bisa terjungkal ke neraka lewat kealimannya. Satu saja yang diminta oleh Allah dari berbagai macam karunia yang telah Allah berikan, yakni syukuri itu semua. Apakah sejauh ini kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini? Itu hanya bisa terjawab oleh diri kita masing-masing. Tidak ada yang bisa mengoreksi diri kita selain diri kita. Oleh karena itu, momentum tahun baru ini menjadi flashback kita, melihat ke belakang sudah sejauh mana karunia yang telah Allah berikan sampai dengan hari ini, membuat kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu adalah yang pertama ketika kita memaknai dari sebuah tahun baru yang disebut tahun baru 2026. Lalu makna yang kedua bagi seorang yang beriman kepada Allah, ketika kita diberikan berbagai macam karunia, kenikmatan, yakni muhasabah dalam diri kita. Apa itu muhasabah? Muhasabah artinya mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, menghitung-hitung kembali sudah sejauh mana
nikmat yang telah Allah berikan sampai dengan detik ini. Indikatornya 3 ketika kita ingin bermuhasabah kepada Allah. Satu adalah sebenarnya kenapa kita diciptakan di dunia ini dan mau kemana kita sebetulnya. Itu adalah indikator yang pertama. Jangan-jangan sampai dengan hari ini usia kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun atau bahkan 70 tahun, kita tidak tahu kenapa kita dihadirkan di muka bumi ini dan mau kemana kita sebetulnya. Itu yang pertama. Indikator yang kedua adalah muhasabah diri adalah bagaimana Allah memerintahkan kita dengan berbagai macam ketentuannya. Sudah sejauh mana perintah-perintah Allah yang dijalankan kita jalankan. Sifat iri kita, sifat dengki kita, sombong kita, kikir kita, sudah sejauh mana itu kita hilangkan. Dan sifat-sifat yang tidak Allah sukai lainnya yang tidak Allah kehendaki, sudah sejauh mana itu kita tinggalkan. Serta indikator yang ketiga adalah ketika kita ingin bermuhasabah, waktu yang telah Allah berikan sampai dengan hari ini, sudah sejauh mana waktu yang telah Allah berikan kita maksimalkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan khutbah tadi, maka kita memahami bahwa ada 2 hal yang harus kita maknai ketika kita melewati tahun baru 2026, yakni sifat syukur kita harus lebih dalam dari sebelumnya, dan sifat muhasabah kita, mengevaluasi diri kita, harus lebih dalam dari sebelumnya. Masih ada waktu dalam kehidupan kita, karena manusia itu ada 2 fase dalam kehidupannya. Fase di mana dia mau tapi tidak bisa, tapi manusia yang kedua adalah mau tapi dia sudah tidak bisa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita menjadi bagian dari golongan orang-orang yang dikatakan Allah la'allakum tattaqun. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.